Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Mensaku yang mengangkat tema tentang mengambil keuntungan di atas kegaduhan. Alhamdulillah tadi Ustadz Syauqi telah memberikan paparan kepada kita betapa balasan bagi orang yang suka mengadu domba sangat berat sekali. Memang benar kita kadang-kadang setelah selesai menjadi manusia, kita memanajemen diri kita sendiri, ternyata masih ada bisikan makhluk yang lain yang disebut dengan setan, dan mereka pun bahagia ketika manusia luluk lantak dengan kegaduhan. Nah ini insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan semakin memberikan pemahaman kepada kita agar kita berhati-hati di mana saat ini kita hidup di tengah-tengah fitnah yang sangat berat. Orang yang selamat adalah orang yang selalu berada di jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Purwanto akan dijawab oleh Ustadz Syauqi. Silakan. Maskernya diturunkan biar jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Perkenalkan, saya Purwanto dari Sekretariat Yayasan Masjid Al-Ikhlas. Ingin bertanya, dari yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi, tentu kami semua sebagai manusia ingin juga berperan untuk mengambil peran menjadi yang mencerahkan gitu ya. Kita sebagai penyeru ya Ustadz ya. Nah ini ada tantangan undang-undang ITE gitu ya Ustadz ya. Nah ini seperti apa? Kita menyikapi buzzer yang ada. Yang kedua, ada hikmah apa di balik doa Rasulullah yang tidak dikabulkan berkaitan dengan persatuan umat ini Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Syauqi. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Bapak Purwanto, sebenarnya doa baginda Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah itu soal persatuan umat. Di mana selaras dalam hadis beliau bahwa sungguh umat Islam nanti akan terpecah menjadi 72 bagian. Dari 72 bagian itu hanya satu yang benar. Dialah yang mengikuti jalan-jalanku, kata baginda Nabi. Tapi sungguh dalam riwayat lain baginda Nabi menegaskan bahwa perbedaan di antara umatku itu adalah rahmah. Nah, rahmah di sini saya diajarkan oleh guru saya Bang Agung bahwa perbedaan itu membawa rahmah selama tidak untuk berpecah belah. Maka di sini yang diperlukan saat ini adalah kedewasaan dalam berpikir. Makanya tadi saya bilang sudah waktunya jangan bicara soal saya, tapi sudah waktunya bicara soal kita. Kenapa? Ketika bicara soal kita, maka insya Allah nggak akan ada bisa orang memprovokasi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak terkena dan tetap bisa amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Soal seperti ini kayaknya perlu diakal-akalin sedikit Bang. Diakalinya bagaimana? Selama tidak meninggalkan konteks pada meninggalkan kebenaran, silahkan saja. Kita di sini sudah diatur hidup dalam undang-undang, yang namanya hidup pasti ada undang-undang. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tetap untuk bisa menyuarakan kebenaran itu? Makanya yang paling baik yang diajarkan oleh orang tua saya, Rahmatul Abror Kiai Zainuddin MZ, beliau mengajarkan pertama, jangan pernah tinggalkan ulama-ulama yang ada. Lalu yang kedua, jangan pernah tinggalkan majelis-majelis ilmu. Sekarang ini Pak Purwanto, maaf, banyak dari kita dengan dalih ilmu teknologi, belajar agama justru ngambilnya dari internet. Apa jelek? Saya nggak bilang jelek. Ilmu agama selama kita punya sanad keguruan yang bisa dipertanggungjawabkan, internet mempercepat. Tapi ketika kita nggak punya guru, apapun yang ditulis dalam internet, maka insya Allah kita akan termakan mentah-mentah. Iya kalau benar, kalau salah timbulnya jadi fitnah. Hati-hati. Ini memang sudah akhir zaman sekarang ini, di mana fitnah merajalela. Benar tadi kata Ustadz Agung bahwa saat ini zaman di mana fitnah merajalela. Zaman ini adalah zaman entertain. Dulu kata orang tua saya yakin Bapak Ibu masih ingat, bahwa saat ini orang gampang sekali bikin bungkusan.
Bahkan bahasa yang paling serius beliau dalam bercandanya, beliau berkata, sekarang bedanya kiai sama dukun saja tipis. Apalagi pejabat sama rakyat kalau menjelang pemilu, tipis bedanya. Nah, maka sekarang ini yang diperlukan adalah kedewasaan kita dalam mengambil keputusan ini. Setiap kita dapat input-input yang kurang mengenakan, alangkah baiknya kita tanyakan dulu kepada guru-guru kita. Begitu Pak Purwanto. Nah Ustadz Syauqi, kalau kita perhatikan, kita kaitkan dengan tema kita mengambil keuntungan di atas kegaduhan. Ini semua negara, ya kan, permasalahan ini juga dialami oleh semua negara di seluruh dunia ini. Ada sebagian orang yang memang sengaja mengambil keuntungan di atas kegaduhan. Berarti ada orang yang diuntungkan dan dirugikan. Di lain sisi orang yang dirugikan mencoba untuk memberikan nasihat seperti tadi. Tetapi orang yang membuat kegaduhan tidak merasa perlu dinasehati. Barangkali ini yang terjadi di negeri ini. Lantas bagaimana kita bisa mengurai benang kusut ini? Kita harus memulai dari mana? Begini Pak Agung. Memang kalau untuk diurai secara langsung nggak akan pernah bisa. Karena ini benang kusut adanya di kaki ayam. Bagaimana bisa benang kusut di kaki ayam mau diurai? Makanya yang terbaik adalah sekarang ini kita harus menyiapkan diri kita 3 hal. Apa? Kuping kebo, muka tembok, kulit badak. Tanpa 3 itu rasanya kita akan selalu merasa dirugikan sekali. Karena memang sangat terasa bahwa akhir-akhir ini jangankan soal ilmu pengetahuan, bahkan gosip pun sangat terasa cepat sekali beredar di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi konteks yang paling baik adalah untuk kita merupakan pendewasaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Syauqi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Novitasari yang akan dijawab oleh Ustadz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi, guru SMP Islam Al-Ikhlas. Izin bertanya Pak Ustadz. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Syauqi MZ bahwa kita harus membela agama kita ketika dilecehkan atau diadu domba. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya apa sih bentuk pembelaan kita sesuai dengan syariat Islam? Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa, bentuk membelanya seperti apa? Ustadz Zaki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pertanyaannya. Beragama artinya ada 3 pokok yang menjadi landasan dalam kita hidup. Apalagi sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah akidah, keyakinan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah kenapa dalam surah Al-Fatihah di salah satu ayatnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang disembah cuma satu, tempat minta pertolongan cuma satu. Yang kedua ada yang namanya syariah, ibadah. Tapi yang sering kita lupa yang ketiga, ada yang namanya akhlakul karimah. Agama harus dibela, tapi tetap harus mengedepankan akhlak, etika, dan adab. Makanya banyak orang bijak yang mengatakan laisal jamal bi athwabin tuzayyinuna. Jadi kerennya kita, bagusnya kita itu bukan pada pakaian yang menghiasi. Walakinnal jamal jamalul ilmi wal adab. Tetapi yang namanya keren itu ada 2 hal. Pertama ilmu, yang kedua adab. Ini kadang kita ngebela agama nggak pakai ilmu, nggak pakai adab. Betul nggak? Ada orang yang beradab kagak berilmu. Ada orang yang berilmu kagak beradab. Nah, kalau kata ayahanda beliau, saya kutip lagi nih guru. Pilih mana ibu, orang pinter kagak bener, apa bener kagak pinter? Nah lu keder lo bu. Nah kan masih mending orang bener kagak pinter, masih jujur. Kalaupun dia ngebela agama dengan akhlak, dengan tata krama, dengan etika. Jadi kalau ngomongin masalah buzzer, ini orang-orang yang pinter loh. Dahsyat, pinter. Bagaimana nggak pinter, toh mereka juga menguasai teknologi. Cuman tadi, kalau urusan bener itu urusan akidah, syariah, akhlak. Saya yakin buzzer-buzzer sholat juga kok. Syahadat
baru lahir aja udah diazanin, kan begitu. Sholat ya sholat, tapi kan banyak nggak orang yang sholatnya rajin, tapi ngomongin orang juga rajin? Banyak ya? Banyak nggak orang yang sholatnya rajin, tapi nyebarin hoax juga rajin? Banyak. Ustadz, kalau nyebarin hoax itu masuk sorga nggak kira-kira? Masuk sorga, cuman sorganya juga hoax. Gitu ya. Sorganya abal-abal. Nah, jadi kalau mau ngebela agama tetap satu yang kita lihat adalah kedepankan akhlak. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebarkan agama Islam, mensiarkan dakwah dengan akhlak. Ketika Fathu Makkah, bagaimana Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan dari kota Madinah. Pasukan militer yang besar. Kalau saat itu Rasulullah mau membumi hanguskan kota Makkah, selesai. Tapi kan Rasulullah lebih memilih damai dengan akhlak. Bahkan Abu Sofyan, orang yang sangat benci. Kalau kata anak sekarang, minal nyinyirin wal julitin wal kepoin. Itu kerjaannya Abu Sofyan dulu dengan Nabi Muhammad. Selalu nyinyir, memaki, menghina. Tapi ketika datang Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai warga kota Mekah, kalian yang berlindung di dua tempat, masuk ke rumah Abi Sofyan atau masuk ke Masjidil Haram, maka kalian akan menjadi orang yang aman. Dilindungi, dijaga wibawanya Abi Sofyan. Itu baru membela agama dengan akhlak. Ini jangan ngaku bela agama, tadi seolah-olah tidak beragama. Agama ini kan bahasa Sangsakerta. Tidak, gama, rusak. Kalau kita kembali ke bahasa Indonesia. Dari bahasanya saja sudah jelas bahwa orang yang beragama itu tidak akan merusak. Merusak tatanan sosial, merusak masyarakat, merusak diri sendiri, merusak iman dan ihsan dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai para buzzer, gitu kan ya. Janganlah kita ini hanya sekedar urusan dunia, tapi kita lupa bahwa segala sesuatu itu akan dihisap oleh Allah. Maliki yaumiddin. Kita bisa lari, koruptor bisa lari dari pengadilan dunia. Misalnya ternyata hukum tidak ditegakkan secara adil. Tetapi ingat, di akhirat nanti di padang mahsyar Allah sudah berjanji, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." CCTV di mana-mana sekarang, tapi pasti ada blank spot pada titik tertentu. Kita lupa bahwa ternyata ketika kita dalam janin ibu 4 bulan, bulan keempat itulah Allah menitipkan CCTV. CCTV-nya Allah apa Ustadz? Jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, mata yang berkedip, kaki yang melangkah. Itulah CCTV-nya Allah. Mau kabur kemana? Selama masih kita hidup, jantung masih berdetak, maka aktiflah CCTV Allah. Buzzer bisa lari dari hukum dunia, tapi Allah sudah menunggu di akhirat. Gitu Bang. Waduh, ngeri banget. The last statement is excellent. Jadi pada intinya satu hal yang perlu kita garis bawahi, apa yang kita lakukan di dunia ini semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Betul. Ini yang paling penting Ustadz. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.